Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina wa sholih qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya agama Islam. Saya di sini ingin membedah sebuah buku yang berjudul Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di wilayah timur, muncullah gerakan-gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian gerakan Salafi di Saudi Arabia, dan kemudian ada juga Jamaah Dakwah Tabligh di India, dengan satu tujuan, yaitu membangkitkan syiar agama Islam. Dan pada masa ini umumnya juga disebut pada masa pertumbuhan. Dan kebangkitan ini sudah masuk ke suatu fase, yaitu fase masa transisi, dan kita harus terus berusaha untuk melewatinya. Kemudian penulis menyebutkan langkah-langkah kebangkitan gerakan Islam. Yang pertama adalah dari format dan simbolis menuju hakikat dan substansi. Di antara manusia ada yang hanya memperhatikan dari penampilan atau formatnya saja, akan tetapi dia tidak memperhatikan apa hakikat dari penampilan tersebut. Seperti orang yang memedikan pakaian, orang yang memakai siwak di keadaan atau di aktivitas sehari-harinya, akan tetapi dia tidak mengetahui apa hakikat dari yang dilakukan tersebut. Kemudian juga penulis menasihati bagi orang-orang yang hanya memperhatikan penampilannya tersebut, yaitu untuk mencurahkan hatinya bukan hanya pada penampilan saja, akan tetapi pada hakikat atau dan substansinya. Yaitu apa hakikatnya? Yaitu tauhid. Kemudian penulis juga menyebutkan yang kedua, yaitu adalah dari kebencian menuju kelemah lembutan. Metodologi dakwah agama Islam ini berdasarkan lemah lembut. Dalam Al-Quran disebutkan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, yang artinya adalah seru manusia menuju jalan pada Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik. Kemudian bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian dalam hadis juga disebutkan innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kulli amri. Artinya sesungguhnya Allah itu adalah lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala hal. Kemudian langkah pembangkitan gerakan Islam yang selanjutnya disebutkan oleh penulis yaitu dari perbedaan, dari ikhtilaf menuju persatuan. Ada beberapa penyakit yang menggerogoti gerakan Islam ini sampai menghambat langkah gerakan Islam ini, seperti pertentangan, perbedaan pendapat, perselisihan, dan itu harus dihindari. Penulis pun memberi cara, yaitu dengan mencari tahu asal dari permasalahan, kemudian diselesaikannya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah membariskan barisan dengan solid. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan atau menghormati perbedaan di antara semua. Pengaruh dari membaca buku ini adalah sebagai umat muslim harus bisa menghormati dan bersatu untuk kebaikan dan membangkitkan syiar agama Islam. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.